Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan keempat di mata kuliah kita keamanan jaringan komputer ya. Dan kita akan membahas tentang firewall. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang, jadi klik dulu ya tombol subscribe-nya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang firewall ya. Firewall itu apa? Firewall itu adalah perangkat keamanan ya, yang memisahkan antara jaringan publik yaitu internet ya dengan jaringan internal atau jaringan LAN ya. Kenapa perlu dipisahkan? Karena jaringan internet ya atau jaringan publik itu adalah jaringan yang tidak aman, karena siapa saja bisa berada di jaringan tersebut ya, sama seperti halnya di jalan raya ya, bisa ada penjahat, ada copet, ada jambret, ada rampok, ada begal dan sebagainya seperti itu. Nah, di internet itu juga banyak penjahat ya, entah itu cracker atau orang-orang yang berniat jahat ya, yang mau merusak jaringan organisasi kita atau jaringan LAN ya. Makanya perlu dipasang sebuah firewall ya, seperti itu. Nah, begini gambarannya. Jadi internet network itu terdiri dari PC, server dan sebagainya ya, aset-aset TI yang ada di perusahaan. Nah, mereka ingin terkoneksikan ke internet tapi juga ingin aman juga. Nah, maka perlu ada perangkat yang namanya firewall yang dipisahkan, yang diletakkan di antara jaringan internal atau LAN itu dengan internet seperti itu. Nah, kemudian firewall itu bisa dibuat dari hardware ya, atau yang disebut dengan appliance, dan juga ada yang dibuat dari software atau virtual appliance seperti itu. Firewall yang dibuat dari hardware itu dia bentuknya perangkat khusus ya, perangkat khusus appliance. Bentuknya itu seperti switch, kalau kamu pernah lihat switch ya, switch yang besar dan kecil ya, mungkin lebih banyak seperti switch 24 port ya. Dia memiliki fungsi khusus untuk menyaring lalu lintas jaringan ya, seperti itu. Jadi bentuknya itu seperti fisik ya, seperti switch fisiknya ya, seperti itu. Nah, kalau yang software itu adalah sebuah komputer yang diinstal sistem operasi dan diinstal perangkat lunak firewall. Jadi misalkan ada sistem operasi Linux atau sistem operasi Windows Server, kemudian diinstal perangkat khusus perangkat lunak firewall, itu bentuknya software. Nah, contoh perangkat keras yang firewall teman-teman adalah Cisco ASA ya, kemudian Palo Alto, kemudian FortiGate, NetScreen ya, Barracuda, Checkpoint dan juga Cyberroom. Jadi ini beberapa vendor yang mengeluarkan firewall seperti itu. Ini Cisco itu membuat perangkat keras jaringan ya, seperti switch, kemudian router ya, access point, wireless controller dan sebagainya. Nah, dia juga punya produk yang namanya Cisco ASA. Kemudian ada Palo Alto Network, dia juga mengeluarkan perangkat khusus firewall. Nah, kemudian ada FortiGate, itu buatan dari Fortinet ya, dia juga mengeluarkan firewall appliance ya. Kemudian NetScreen itu juga keluaran dari Juniper, dia mengeluarkan juga. Juniper ini punya produk juga untuk firewall ya, selain router dan switch. Kemudian ada Barracuda, ini juga mengeluarkan appliance untuk firewall. Checkpoint itu juga punya produk khusus ya, untuk firewall appliance. Dan juga Cyberroom itu juga punya produk untuk firewall. Nah, kalau software itu kita ada ISA server ya, kemudian Checkpoint, Untangle dan juga Forefront TMG ya, tapi masih banyak lagi ya listnya untuk firewall yang software. Nah, ISA server itu buatannya Microsoft ya,
versinya dulu awalnya versi 2000, kemudian 2004, dan terakhir 2006 untuk firewall buatan Microsoft namanya ISA Server. Kemudian Checkpoint itu juga punya software ya selain appliance. Kemudian Untangle itu juga merupakan software untuk firewall. Nah, Microsoft mengembangkan ISA Server itu menjadi forefront DMG namanya, Threat Management Gateway ya, untuk perangkat lunak firewall khusus. Nah, untuk implementasi firewall itu ada beberapa teknik ya. Yang pertama itu adalah 2 kaki, kemudian berikutnya itu firewall 3 kaki, dan juga back to back. Seperti apa yang implementasinya? Nah, firewall 2 kaki ya seperti ini. Jadi si firewall itu punya 2 interface ya, atau punya 2 NIC lebih tepatnya. Jadi ada NIC yang dipasang IP public dan ada yang dipasang IP private atau IP internal ya. Jadi kaki yang satu terhubung ke switch yang menghubungkan dengan eksternal, dan kaki yang punya IP public itu terhubung ke router internet seperti itu ya. Ini yang umumnya di implementasikan di organisasi-organisasi ya. Nah, kemudian berikutnya itu implementasi 3 kaki, dan ada sebuah sama seperti yang 2 kaki, ada internal dan eksternal, tapi dia kaki ketiga itu ditambahkan dengan yang namanya DMZ. Jadi DMZ ini itu adalah area ya selain internal, di mana dia di situ terdapat server-server yang terhubung ke jaringan luar atau diakses dari jaringan luar. Jadi misalkan ada web server, kemudian FTP server, dan server-server lain yang ingin diakses dari internet. Nah, itu diletakkannya di area terpisah yang namanya DMZ seperti itu. Nah, kemudian ada implementasi firewall back to back. Jadi di sini ada 2 buah firewall ya. Nah, untuk daerah DMZ-nya itu terletak antara 2 buah firewall tadi. Jadi di tengah-tengah ya. Jadi di tengah-tengah di 2 buah firewall itu ada area DMZ tadi ya, dimana terletakkan server-server yang diakses dari internet seperti itu. Nah, DMZ itu apa sebenarnya? DMZ itu singkatan dari Demilitarized Zone. Jadi itu merupakan segmen yang terpisah antara LAN dan internet. Nah, pada DMZ itu ditempatkan server-server yang diakses dari publik atau dari internet seperti web server, FTP server, email server, VPN server atau telnet server dan sebagainya seperti itu. Nah, ini pembagian firewall berdasarkan lapisan dari networknya ya. Jadi lapisan fisikal itu ya tidak terdapat firewall ya. Kalau di lapisan data link itu nanti ada MAC address filtering, di lapisan network itu ada NAT dan IP filtering, di lapisan transport itu ada packet filtering, dan di lapisan aplikasi itu ada application level gateway ya, atau soft proxy server. Nah, di lapisan data link itu ada MAC address filtering ya. Jadi kalau di Cisco itu, di switch Cisco itu kita bisa menggunakan MAC address statik ya untuk memfilter MAC address apa saja yang ingin terhubung ke jaringan ya. Dan juga kita bisa menggunakan port security ya untuk mendaftarkan apa saja yang security yang berkaitan dengan port-port yang ada di switch. Jadi misalkan kalau ada MAC address asing yang terhubung ke switch tersebut, maka portnya akan menjadi shutdown ya, sehingga orang luar tidak bisa mengakses jaringan kita seperti itu. Jadi untuk keamanan ya, kita bisa menggunakan MAC address filtering, MAC address static, dan juga port security di data link. Kemudian di layar network itu ada yang namanya network
address translation ya, atau NAT. Jadi di sana kita bisa melakukan filtering terhadap IP source dan destination-nya ya. Jadi dari mau kemana itu kita bisa blok ya, menggunakan network address translation di layer network. Nah, kemudian berikutnya itu adalah NAT PAD atau port address translation ya. Jadi kalau misalkan beberapa user ingin mengakses server yang ada di luar, jadi di sana karena keterbatasan IP public itu ya, kita bisa melakukan NAT ya, network address translation terhadap IP yang ada di internal ya. Nah, ini umumnya dia menggunakan port address translation, jadi nanti port-portnya dibedakan seperti itu ya. Nah, address translation system itu seperti ini. Jadi dia misalkan klien-kliennya itu menggunakan port ya 1024 di internal ya. Nah, tapi di luar dia akan ditranslate menjadi port-port yang berbeda untuk mengakses server ya, sehingga satu IP public itu bisa digunakan oleh banyak klien ya, karena ditranslate menjadi beberapa port yang berbeda. Nah, kemudian untuk network address translation ini juga misalkan kita punya satu IP public dan satu IP public itu ingin diakses untuk web server atau server-server yang ada di internal ya. Nah, itu kita bisa translate ya dengan melakukan namanya network address translation ya, ke port yang berbeda ke server-server yang ada di dalam itu. Kemudian dalam transport itu ada namanya packet filtering ya, dan itu bisa berdasarkan protokolnya ya. Jadi lihat TCP, UDP atau SCMP. Nah, kemudian di layer application itu ada firewall yang sifatnya proxy dan source gateway namanya seperti itu. Dan biasanya di firewall yang engine generation itu bisa mengecek trafficnya sampai di layer aplikasi, bahkan mereka bisa membongkar isi dari paket tersebut, atau misalkan membongkar apa yang ada di dalam komen HTTP misalkan seperti itu. Jadi saking canggihnya untuk firewall yang berada di layer aplikasi. Nah, proxy ini juga dia melakukan caching terhadap apa yang diminta. Jadi misalkan ada HTTP request itu ke internet ya, maka akan di cache. Jadi kalau ada klien lain yang meminta alamat yang sama, misalkan mengakses detik.com, itu tidak diambilkan langsung ke internet, tapi diambilkan dari caching yang ada di proxy server tersebut. Nah, kemudian firewall sederhana itu umumnya ada di router atau firewall. Jadi misalkan di modem routernya itu ada sebuah firewall sederhana ya, misalkan menggunakan paket filtering seperti itu. Nah, firewall yang lebih canggih yang ada saat ini itu memiliki fungsi IDS ya, Intrusion Detection System, dan juga memiliki fungsi IPS, Intrusion Prevention System ya. Nah, itu ada di firewallnya sendiri ya, dibuat ke sana sehingga kalau ada percobaan untuk menerobos jaringan, dia akan ketahuan dan dia akan mengirim alert ke administrator ya, dia mengirim email atau mengirim SMS atau mengirim WA dan sebagainya seperti itu, bahwa ini ada yang mencurigakan seperti itu ya. Nah, itu yang firewall yang generasi yang canggih sudah ada saat ini seperti itu. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini membahas tentang firewall ya. Buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu ya, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya ya, linknya ada di bawah video ini juga,
Dan pastiin buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nana, ya diklik dulu tombol subscribe-nya ya, dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasi di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.